Berjumpa lagi dengan saya, Joseph Paulsang, Apologet Kristen. Saudara, kita akan belajar hari ini, apakah benar Yesus tidak mati di salib, namun diserupakan oleh Allahu Khairul Makhirin, Allahnya Jakar Naik. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah Allah yang telah turun menjadi manusia, yang menebus manusia dari dosa dan maut. Jakar Naik mengutip Matius 12 ayat 39 dan 40, yaitu tentang tanda Yunus. Apakah benar Yesus mati dan 3 hari 3 malam di dalam kubur dan ia bangkit? Apakah benar Yunus tidak mati, melainkan hidup? Apakah benar bahwa Allah menyerupakan Yesus? Apakah benar bahwa penyaliban itu hanya crucifixion, bukan crucifixion? Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan pertama dari Jakar Naik adalah, benarkah Yesus mati di salib dan dikuburkan 3 hari 3 malam sesuai dengan tanda Yunus di dalam Matius 12 ayat 39 dan 40? Menurut tradisi Kristen, Yesus mati di salib hari Jumat dan Yesus bangkit di hari Minggu pagi. Maka tanda Yunus tidak digenapi, sebab itu artinya 2 malam 1 hari saja. Benarkah demikian? Tidak, saudaraku. Iman saya bukan didasarkan oleh tradisi. Iman saya bukan didasarkan oleh para dosen. Iman saya didasarkan dari Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab. Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka dari kelahiran Yesus, masa kecil Yesus, pelayanan Yesus, semua kehidupan Yesus, bahkan setiap perkataan Yesus hanya perkataan Allah sendiri. Bahkan kematian Yesus pun harus menggenapi kitab Taurat dan para nabi. Maka itu, saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan yang tertulis, bukan dari para dosen, ajaran-ajaran manusia, bukan dari para dosen, tradisi-tradisi yang kita jaga, bukan, tetapi dari firman Tuhan yang tertulis. Alkitab berkata, jangan melampaui apa yang tertulis. Kaum Montanis, salah satu sekte Kristen di abad pertengahan, memperingati hari penyaliban Yesus Kristus bukan di hari Jumat, melainkan pada tanggal 14 Nisan. Sedangkan kita tahu bahwa tanggal 14 Nisan tidak selalu jatuh di hari Jumat. Namun akhirnya gereja membuat satu tradisi, membuat keseragaman agar seluruh pengikut Kristus atau orang Kristen, dan zaman itu disebut Katolik, yang artinya universal, memperingati kematian Yesus di salib, yaitu pada hari Jumat. Mengapa? Karena mereka mendasarkan pada satu asumsi bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, dan di sela-selanya ada hari Sabat. Tradisi mengatakan bahwa Yesus disalib pada hari Jumat, namun kita tidak hidup dengan tradisi atau para dosen. Kita tahu bahwa hari ini orang-orang Yahudi merayakan Paskah di tanggal 15 Nisan. Dan bulan Nisan ini ditetapkan sebagai bulan pertama Yahudi. Kalau Anda baca dalam Keluaran 12 ayat 2. Dan Yesus pun datang ke Yerusalem untuk mengikuti Paskah Yahudi. Ada dalam Lukas 22 ayat 1.
Perayaan Paskah ini dimulai dari 10 Nisan, yaitu memilih domba untuk disembelih, domba Paskah. Ayat referensinya dalam Perjanjian Lama yaitu Keluaran 12 ayat 3. Dan Yesus saat itu masuk ke Yerusalem. Lihat di Lukas 19 ayat 28. Kemudian tanggal 14 Nisan petang, orang Yahudi memulai harinya, yaitu jam 6 sore. Jadi jam 6 sore tanggal 14 Nisan, maka seluruh orang Yahudi itu memakan roti tak beragi sebagai peringatan bahwa Yahweh menebus Israel dari Mesir. Namun bagi kita orang percaya, Paskah atau perjamuan terakhir adalah sebagai peringatan akan Yesus. Kemudian di tanggal 14 Nisan senja, yaitu keesokan paginya, 14 Nisan jam 3 sore sampai jam 6 sore, adalah saat domba Paskah disembelih. Dan saat itu pula Yesus mati disalib. Kalau lihat di Lukas 23 ayat 44 sampai 45, itulah saat kematian Yesus jam 3 sampai jam 6 menjelang pergantian hari. Dan pada tanggal 15 Nisan, yaitu hari Sabat Agung Paskah, kita tahu dalam Sabat Agung Paskah semua orang tidak boleh melakukan pekerjaannya. Di dalam Imamat 23 ayat 5 sampai 7 jelas dituliskan bahwa hari pertama Paskah semua orang tidak boleh melakukan pekerjaannya. Atau dengan kata lain itu adalah hari Sabat. Dan Yesus pun dimakamkan dalam Lukas 23 ayat 53 sampai 54, karena menjelang hari Sabat maka jenazah Yesus harus segera diturunkan dan dimakamkan. Dan Yohanes 19 ayat 31 mengatakan bahwa Sabat itu adalah Sabat yang besar. Lihat kata kuncinya bahwa Sabat itu adalah Sabat yang besar, bukan Sabat biasa. Pada tanggal 16 Nisan, itu adalah Minggu Paskah. Maksudnya, orang Yahudi merayakan Paskah selama 7 hari, dan hari pertamanya dimulai dari tanggal 15 Nisan. Jadi itu adalah hari-hari perayaan Paskah. Dalam Imamat 23 ayat 7 dikatakan bahwa mereka merayakan Paskah selama 7 hari. Dan Maria membeli rempah-rempah. Mengapa? Karena di tanggal 15 Nisan adalah hari Sabat. Mereka tidak boleh pergi dari rumah. Bahkan mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka mereka harus duduk di rumah, diam di rumah. Jadi Maria membeli rempah-rempah pada tanggal 16 Nisannya. Kalau dilihat di dalam Lukas 23 ayat 56a dan dibandingkan dengan Markus 16 ayat 1, pagi-pagi benar mereka pergi untuk membeli rempah-rempah. Pada tanggal 17 Nisan, maka ada Sabat mingguan. Dalam Keluaran 20 ayat 8-9 katakan setiap hari ke-7 adalah hari Sabat. Maka semua orang harus beristirahat. Setelah Maria memberi rempah-rempah, maka ia kemudian kembali ke rumahnya dan melanjutkan Sabat mingguan. Kita tahu dalam Lukas 23 ayat 56b, itu jelas dituliskan demikian. Nah, pada tanggal 18 Nisan petang, yaitu jam 18.00, jam 6 petang, sesuai dengan tanda Yunus 1 ayat 17, bahwa 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Hari pertama minggu itu, gua dibuka, Yesus bangkit. Dan Maria datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus dan melihat gua itu sudah dibuka. Dalam Markus 16 ayat 1 disebutkan secara implisit ada jeda 1 hari pada hari Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena serta Salome membeli rempah-rempah baru setelah hari pertama minggu itu, yaitu 1 hari setelah Sabat. Dan
baru pada Markus 16 ayat 2, mereka benar-benar pergi ke kubur Yesus. Mari kita ulangi lagi prosesi penyaliban sampai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Pada tanggal 14 Nisan petang, jam 18.00 sampai dengan jam 6 pagi, Yesus ditangkap, diadili, dan kemudian Yesus diserahkan kepada orang Yahudi dan orang Roma. Pada tanggal 14 Nisan siang, jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, Yesus diarak ke Bukit Golgota, disalibkan dan mati, kemudian dimakamkan persis sebelum jam 18.00. 15 Nisan petang, 18.00 sampai dengan jam 6 pagi adalah Sabat Paskah. 15 Nisan siang, jam 6 pagi sampai 18.00, Paskah menghabiskan daging domba Paskah. Kemudian 16 Nisan petang, 18.00 sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian 16 siang, 6 pagi sampai 18.00, Maria membeli rempah-rempah. Tanggal 17 Nisan petang, 18.00 sampai 6 pagi, malam Sabat, yaitu Sabat mingguan. 17 Nisan siang, 06.00, 18.00, Sabat mingguan. 18 Nisan petang, 18.00 sampai jam 6 pagi, Yesus bangkit di malam hari, 18.00. 18 Nisan siang, jam 6 pagi sampai jam 18.00, Maria ke kubur Yesus. Dari tanggal 14 Nisan siang ke 15 Nisan siang, itu satu hari. Dari 15 Nisan siang ke 16 Nisan siang adalah 2 hari. Dari 16 ke 17 adalah 3 hari. Kemudian kita lihat dari 15 Nisan petang ke 16 Nisan petang adalah 1 malam. 16 Nisan petang ke 17 Nisan petang adalah 2 malam. 17 Nisan petang ke 18 Nisan petang adalah 3 malam. Jadi Yesus di dalam kubur 3 hari dan 3 malam. Maka tanda Yunus yang pertama, 3 hari 3 malam di perut ikan dan 3 hari 3 malam di dalam kubur digenapi. Jadi Yesus bukan disalibkan pada hari Jumat. Apabila dikatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, menurut pengenanggalan Yahudi, maka hari pertama minggu itu adalah hari minggu kita. Maka kita tarik mundur ke belakang. Apabila tanggal 18 Nisan siang itu adalah hari Minggu, maka 17 Nisan siang adalah hari Sabtu, 16 Nisan adalah hari Jumat, 15 Nisan adalah hari Kamis. Maka Yesus disalib pada tanggal 14 Nisan siang, yaitu hari Rabu. Jadi Yesus tidak disalibkan pada hari Jumat seperti tradisi, tetapi Yesus disalibkan pada hari Rabu siang, tanggal 14 Nisan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apabila Yesus mati di perut bumi, dikubur selama 3 hari 3 malam, apakah Yunus mati atau hidup? Kita akan baca di ayat Yunus 2 ayat 2. Yunus 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara lihat di dalam Yunus 2 ayat 2. Di tengah-tengah dunia orang mati. Di dalam bahasa aslinya adalah Sheol. Sheol adalah di mana para arwah berkumpul, dan Yunus sudah ada di sana waktu itu. Dan ia berdoa berseru kepada Allahnya dari Sheol. Arti Yunus sudah mati. Kata Sheol digunakan 66 kali dalam perjanjian lama.
Semua berarti makna sebenarnya mengenai kematian, bukan metafora. Di antaranya dalam Kejadian 42 ayat 38, LAI menerjemahkan turun ke dunia orang mati karena duka cita. 1 Raja-Raja 2 ayat 9, LAI menerjemahkan turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Mazmur 30 ayat 3, LAI menerjemahkan menjadi ayat 34, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Jadi jelas sekali ketika Yunus berkata, aku berseru dari tengah-tengah dunia orang mati. Itu berarti Yunus memang sudah mati. Orang-orang akan bertanya, bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa berdoa? Apabila Anda baca dalam Ibrani 11 ayat 4, begitu hebatnya Alkitab telah mencatat bahwa Habil yang sudah mati, darahnya bisa berseru kepada Tuhan. Ketika sudah mati, maka Yunus pun melakukan hal yang sama. Dan oleh karena iman, Yunus pun didengar doanya. Dan Allah menghidupkan Yunus kembali. Jadi jelas, sama seperti Yunus mati di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia juga mati 3 hari 3 malam. Dan rohnya pergi ke Seol, ke dalam dunia orang mati. Ada baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus pergi ke dunia orang mati, membebaskan para tawanan. Jadi jelas saudaraku, bahwa 3 hari 3 malam Yesus di perut bumi. Sama dengan tanda Yunus di dalam Yunus 1 ayat 17. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Dan 3 hari 3 malam Yesus benar-benar mati. Jasadnya mati. Sama dengan Yunus, jasadnya mati. Namun roh Yunus dalam Yunus 2 ayat 2 berdoa dari dalam dunia orang mati, dari Seol. Demikian juga dengan Yesus. Rohnya, yaitu roh Allah sendiri, pergi ke dunia orang mati, membebaskan para tawanan. Iblis berusaha sekuat tenaga menyangkal salib, sebab ia dan para pengikutnya sudah dilucuti Golgota. Saudaraku, hari ini kita menyaksikan, kita belajar sama-sama bahwa Alkitab sungguh adalah firman Tuhan. Ketika iblis datang, ketika si pencoba datang, ketika si pendusta datang, apabila kita setia kepada firman Tuhan yang tertulis, kita tidak perlu takut lagi. Sebab firman Tuhan yang tertulis akan membentengi kita, menjaga kita dari semua penyesatan, dari roh Babel, roh ular tua yang menyesatkan Hawa, yang menyesatkan manusia, yang menyesatkan bangsa-bangsa dari generasi ke generasi. Ketika si jahat datang kepada Hawa, Hawa takluk karena Hawa tidak setia kepada firman Tuhan yang tertulis. Ketika si pendusta datang kepada Yesus, si jahat itu mencobai Yesus dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Namun ketika si pendusta, si jahat itu datang kepada seorang muda di dalam gua dan mencekiknya, maka karena tidak setia kepada yang tertulis, tidak memahami, tidak mengerti, ia jatuh takluk dan memanggilnya Allah. Allahnya Jakar naik menuntut darah umatnya. Ada banyak sekali ayat dalam kitab sucinya bagaimana Allah Jakar naik meminta darah umatnya, meminta umatnya untuk berjihad dan menumpahkan darah, memberikan jiwanya bagi Allahnya, mati bagi Allahnya. Namun Allah kita di dalam Yesus Kristus, ia telah menjadi manusia yang mengorbankan dirinya untuk mati, menebus kita dari dosa dan maut.
Itu adalah bukti dari kasih Allah kita kepada kita. Ia tidak menuntut darah kita, melainkan ia mencurahkan darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Apakah Allahmu berkorban untukmu? Apakah bukti Allahmu berkorban untukmu? Atau justru Allahmu meminta jiwamu? Atau justru Allahmu meminta darahmu? Hanya iblis yang meminta jiwa dari umatnya. Hanya iblis yang meminta darah umatnya. Yesus kita memberikan darahnya, tercurah bagi kita. Itu adalah bukti dari kasih sejati Allah kita. Allah yang sejati, Allah yang sumber segala terang, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang meminta darah umatnya, bukan Allah yang meminta jiwa umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan Allahmu? Apa yang telah ia lakukan untukmu? Mari datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan merasakan kasih-Nya. Maka engkau akan menerima kasih karunia-Nya untuk diselamatkan. Sebab ia adalah Allah yang hidup. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jiwamu mau diambil. Yesus datang agar kita semua memperoleh hidup dan hidup di dalam berkelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.